Engineering for better, to serve you better more. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Proteksi atau penyelamatan kebakaran pada bangunan high-rise. Materi ini akan membahas mengenai kebutuhan dan standar perancangan pada arsitektur bangunan tinggi terkait dengan konteks proteksi atau penyelamatan kebakaran. Terlebih dahulu kami sampaikan latar belakang dari proteksi kebakaran ini. Pertama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa high-rise building ini harus memiliki kehandalan gedung yang baik dan juga aspek keselamatan terkait dengan pengguna gedung itu sendiri. Sedangkan pada gedung high-rise itu salah satu resiko yang mungkin muncul ialah resiko kebakaran. Sehingga penting bahwa jika terjadi suatu bencana atau kebakaran, akan memudahkan prosesnya dalam penanggulangan kebakaran itu tersendiri. Sehingga dalam proteksi kebakaran itu akan diatur beberapa hal secara garis besarnya mengenai akses pemadam kebakaran seperti apa, dan juga nantinya proses atau jalur evakuasi penyelamatan kebakarannya seperti apa. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena merupakan salah satu syarat wajib untuk sebuah gedung terkait proteksi dan keselamatan kebakaran ini. Kita masuk ke bagian pertama mengenai akses kendaraan pemadam kebakaran, bagaimana standar perancangannya jika pada suatu gedung atau suatu proyek terjadi kebakaran. Yang akan dibahas di sini ialah jalur akses kendaraannya dan ada yang namanya lapis perkerasan atau hard standing. Pertama, misalnya ada sebuah site atau proyek, misalnya terdapat sebuah gedung lalu terjadi kebakaran, maka harus disediakan akses atau jalur untuk mobil pemadam kebakaran. Pertama, ada syarat minimal lebar adalah 4 meter, terus radius putaran minimal adalah 9,5 meter, dan radius terluar dari belokan itu sendiri ialah 10,5 meter. Dan juga ada standar kemiringan rem maksimum ialah 1:8,3, karena dianjurkan sedatar mungkin terkait rem keluar dan masuk untuk kendaraan pemadam kebakaran ini. Terkait dengan masuknya akses kendaraan tadi ialah juga harus disediakan lapis perkerasan atau hard standing, di mana nanti kendaraan pemadam kebakaran akan berhenti atau parkir dan memasang jacking atau diberdirikan, ya, sehingga harus disediakan area untuk hard standing tersebut. Jadi ada dua hard standing biasanya. Yang pertama, hard standing utama minimal ukurannya 10x18 meter, jadi dia harus perkerasan karena tadi beban dari kendaraan pemadam kebakaran sendiri cukup berat ya. Ada yang sampai yang berat itu sekitar lebih dari 40 ton. Sementara nanti dia akan melakukan jacking atau memasang kakinya ke dalam ke atas lapis perkerasan, sehingga harus material yang kuat gitu. Dan yang hard standing yang standar ialah ukurannya 6x15 meter persegi. Jadi ini syarat minimum untuk penyediaan lapis perkerasan jika terjadi kebakaran. Dan juga ada jarak minimum 2 meter dan maksimum 10 meter dari gedung tempat berdirinya proyek tersebut. Jadi tidak boleh terlalu jauh dan juga tidak boleh terlalu dekat, karena nanti akan menyulitkan proses dalam pemadaman kebakaran pada gedung tersebut. Melanjutkan jalur akses pemadam kebakaran tadi, ada syarat-syarat minimum terkait bagaimana
mobil pemadam kebakaran itu bisa masuk ke dalam site. Jadi coveragenya seperti apa? Nah, ini tergantung dari volume bangunan itu sendiri. Misalnya bangunan memiliki luas penampang sekian meter persegi dan tinggi sekian meter, maka ada peraturan seperti di tabel tergantung volume gedungnya. Misalnya kalau lebih dari 7.100 meter kubik bangunan tersebut, maka harus disediakan jalur untuk akses pemadam kebakarannya minimal 1/6 dari keliling bangunan. Sementara kalau bangunannya lebih dari 113.600 meter persegi yang baris paling bawah, maka harus disediakan jalur untuk akses pemadam kebakarannya ialah harus keliling bangunan. Sebagai contoh sederhana saja, misalnya kalau bangunannya luasnya 1.000 meter persegi, tingginya 15 lantai, kita asumsikanlah 60 meter, maka 60 meter kali 1.000 ialah 60.000 meter kubik, maka dengan tinggi volume bangunan 60.000 meter kubik tersebut, maka harus disediakan yang baris ketiga ya, karena lebih dari 58.800 meter kubik, maka disediakan setengah dari keliling bangunan. Jadi setengah itu boleh yang satunya memakai jalan depan dan satunya masuk ke dalam site. Sementara contoh lain, jika bangunannya luas lantainya 1.000 meter persegi, tapi tingginya 30 lantai, tentunya volumenya lebih besar ya, kita anggap saja 30 lantai itu 120 meter, maka volume gedung tersebut ialah 120.000 meter kubik. Dengan kata lain, dia harus menggunakan standar yang baris paling bawah, karena lebih dari 113.600 meter kubik, sehingga jalur akses pemadam kebakarannya harus disediakan mengelilingi seluruh keliling bangunan. Jadi kalau bangunan segi 4, yang 4 sisinya harus tercover oleh kendaraan pemadam kebakaran. Itu terkait coverage dari kendaraan pemadam sendiri. Dan juga harus diperhatikan ialah terkait kendaraan pemadam ini kan punya ketinggian bebas, maka minimum kalau misalnya direncanakan sebuah kanopi ialah idealnya 5 meter kalau dari standar DKI, atau minimal 4,5 meter dari standar PU, sehingga nanti kalau terjadi kebakaran mobil bisa melintas dengan leluasa. Karena sebagaimana kita ketahui, pemadam kebakaran itu di atasnya ada beberapa peralatan atau komponen ya, seperti kren dan lain sebagainya. Itu mengenai akses pemadam kebakaran. Masuk ke bagian kedua ialah mengenai saf pemadam kebakaran. Jadi sebagaimana namanya, saf kebakaran itu ialah saf itu saluran vertikal yang menerus, cuma dalam konteks pemadam kebakaran ini sebagai sarana dalam proses pemadaman kebakaran dan juga akses untuk petugas pemadam kebakaran di dalam gedung. Ada beberapa komponen bisa dilihat di gambar terkait saf pemadam kebakaran itu. Jadi yang pertama ialah tangga kebakaran, yang kedua lift kebakaran, yang ketiga smoke stop lobby atau lobby pemadam kebakaran yang merupakan ruang bebas ya, menghubungkan antara tangga dengan lift, dan juga pintu kebakaran. Ada syarat minimum terkait penempatan saf kebakaran itu adalah pertama, jaraknya maksimum 60 meter dari pintu masuk lobi utama. Jadi misalnya jangan terlalu jauh dari lobi. Kalau lebih dari 60 meter maka harus disediakan akses tambahan sedekat mungkin ke saf pemadam kebakaran ini. Yang kedua ialah karena judulnya pemadaman kebakaran, sehingga dindingnya pun harus tahan terhadap kebakaran, sehingga ada standar dindingnya harus tahan api atau TKA-nya 2 jam. Selain itu juga ada standar minimum jumlah dari saf kebakaran ini dalam suatu gedung. Jadi misalnya luas lantai tipikalnya kurang dari 900 meter persegi, maka saf kebakaran yang harus disediakan adalah 1. Kalau luas lantai bangunannya 900 sampai 2000 meter persegi, harus disediakan 2 buah saf pemadam kebakaran. Sementara kalau luas bangunannya itu lebih dari 2000 meter persegi, setiap penambahan 1500 meter persegi maka harus ditambahkan 1 lagi saf pemadam kebakaran. Jadi kalau misalnya bangunan kita lebih dari 3.500 meter persegi, maka berarti kurang lebih ada 3 saf untuk pemadam kebakaran. Terkait dengan saf pemadam kebakaran tadi, di sini akan dijelaskan komponen detailnya seperti apa. Yang pertama ialah bagian pertama, tangga darurat atau tangga kebakaran. Ada peraturan minimum lebar bersih dari tangganya ialah 1,2 meter dan maksimum 2 meter. Kalau lebarnya lebih dari 2 meter maka harus disediakan railing untuk pegangan pada saat proses evakuasi. Selain itu juga lebar anak tangganya ada standar minimumnya 28 cm dengan tinggi injakannya maksimum 18 cm. Dan juga ada peraturan tinggi handrailnya atau railing tangganya adalah 1,1 meter. Untuk bagian kedua atau lift kebakaran, biasanya disebut fire lift, ada juga standar dimensi car liftnya minimum
bunker itu bagian dalamnya ya, bagian dalam liftnya minimum ialah 1,6 meter bersih dan kedalaman 2,28 meter. Juga ada ketentuan tinggi langit-langit atau plafonnya minimal 2,3 meter. Selain itu ada lebar minimum akses atau pintu openingan dari lift tersebut ialah minimal 1,3 meter dengan tinggi minimum 2,1 meter. Masuk ke bagian ketiga ialah smoke stop lobby atau ruang bebas. Karena namanya ruang bebas, maka area ini harus benar-benar bersih dari berbagai equipment dan atau furniture. Jadi tidak boleh difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan digunakan untuk gudang atau naruh barang, karena nanti akan menghambat proses evakuasi. Nah, jadi ini luas minimumnya 6 meter persegi dan lebarnya minimum 2 meter dari masing-masing sisi dalamnya. Yang keempat ialah pintu tangga kebakaran. Jadi pintu kebakaran ini biasanya disebut steel door atau pintu besi yang tentunya sudah ada standarisasinya, kekuatannya seperti apa. Memiliki peraturan lebar minimum atau lebar bebasnya ialah 90 cm. Dan juga selain pintu ini harus tahan api, juga harus dilengkapi dengan door closer. Jadi intinya kalau pintu ini terbuka nanti akan menutup dengan sendirinya. Kenapa? Karena nanti di area saf kebakaran ini akan ada pengkondisian udara atau udaranya harus bertekanan, sehingga tidak boleh udaranya bocor karena nanti asap dari ruangan atau dari koridor akan masuk ke dalam area tangga darurat ini. Dan juga selain itu pintunya harus didorong ke arah smoke stop lobby atau ke arah saf kebakaran. Misalnya dari koridor, biasanya di pintunya tuh ada yang namanya panic handlebar gitu, yang didorong begitu ke bawah, nanti didorong ke arah saf kebakaran. Jangan sampai desainnya pintunya ditarik ke dalam, maka akan menghambat proses evakuasi. Komponen lain ialah di area saf kebakaran tadi harus memiliki saf ventilasi mekanik atau pressurized fan. Jadi di dalam saf kebakaran ini dikondisikan udara bertekanan. Kenapa? Karena itu tadi, karena tujuannya untuk evakuasi dan pemadaman kebakaran, maka dia harus bebas dari asap dan bebas dari bahaya kebakaran. Jadi selain tadi dindingnya tahan api, udaranya dikondisikan. Jadi kalau ada terjadi kebakaran dari koridor atau dari ruangan, api atau asapnya tidak akan masuk ke dalam area saf kebakaran tadi, sehingga dindingnya harus tahan api, pintunya harus ada door closernya dan juga ada saf ventilasi mekaniknya. Itu mengenai saf kebakaran. Lanjut ke bagian ketiga mengenai jalur penyelamatan kebakaran atau jalur evakuasi dalam penyelamatan kebakaran. Jadi misalnya ini ada sebuah typical floor atau lantai tipikal, biasanya memiliki 2 buah tangga kebakaran atau tangga darurat, maka di sini ada aturan-aturan terkait jarak-jaraknya. Misalnya pada lantai tersebut minimal lebar bersih koridor ialah 1,8 meter. Terus radius antar tangga kebakaran atau tangga darurat ialah maksimum 38 meter. Ini nanti terkait dengan jangkauan dari selang pemadam kebakaran. Jadi intinya gedung ini harus tercover oleh radius 38 meter tersebut. Karena tadi di area tangga darurat nantinya akan ada hidran box atau hidran untuk penempatan pipa riser kebakaran dan pipa untuk selang pemadam kebakaran, sehingga nanti disesuaikan dengan jangkauan selang tadi maksimum 38 meter, sehingga antar tangganya pun harus dikondisikan seperti itu. Jadi kita lihat di gambar, tangga satu dengan tangga lainnya saling mengcover dengan radius 38 meter tersebut. Dan juga ada ketentuan jarak buntu dari tangga ke pintu terujung atau dead end koridor namanya, ialah maksimum 15 meter. Jadi jangan sampai ada pintu yang paling ujung di koridor kita yang jaraknya lebih dari 15 meter dari pintu tangga darurat, karena nantinya proses evakuasinya akan terlalu jauh atau terhambat. Itu mengenai jalur penyelamatan kebakaran pada lantai tipikal. Sementara juga pada lantai dasar atau pada ground floor diatur juga mengenai evakuasi terkait jalur exit pelepasan. Jadi misalnya ini sebuah gambar lantai dasar. Intinya di lantai dasar tersebut ialah bagaimana proses evakuasi langsung diarahkan secepat mungkin dan seaman mungkin menuju ke titik kumpul. Contohnya ini ada 2 buah tangga darurat. Jadi satu tangga darurat harus memiliki jalur exit langsung menuju diarahkan ke titik kumpul atau ke ruang terbuka. Dan ini ada syarat diarahkan ke ruang terbuka
melalui koridor yang terproteksi. Jadi koridornya harus benar-benar tadi yang dinding tahan api, sehingga pada saat proses evakuasi misalnya dari lantai tipikal ke bawah, si pengguna gedung yang sedang evakuasi itu langsung lari keluar bangunan menuju ke titik kumpul. Nah, untuk syarat satunya ialah misalnya ada 2 buah tangga, satu tangga boleh keluar melalui lobi. Jadi ini diperbolehkan secara peraturan, jadi tetap nanti diarahkan ke titik kumpul atau ke ruang terbuka, tetapi diperbolehkan salah satu aksesnya melalui lobi utama dari bangunan tersebut. Tapi yang paling penting ialah dari tangga tersebut salah satunya harus menuju ke titik kumpul langsung melalui koridor yang terproteksi. Terkait dengan exit pelepasan tadi, ada standar desain untuk tangga daruratnya sendiri. Jadi kita lihat di gambar, karena tujuannya untuk evakuasi jika terjadi kondisi darurat atau kebakaran, maka si tangga itu pada saat lantai dasar didesain sedemikian rupa supaya dindingnya itu dan pintunya terpisah. Jadi akses dari atas dan dari bawah menuju ke lantai dasar terpisah dengan sekat yang jelas. Jadi misalnya yang dari lantai atas nanti dia akan lari langsung keluar, sementara yang dari lantai bawahnya pun nanti akan langsung keluar, karena pintu dan dindingnya terpisah. Jangan sampai kejadian misalnya orang evakuasi dari lantai atas tujuannya mau keluar di lantai dasar menuju titik kumpul, tapi malah terjebak lari terus ke basement, atau sebaliknya yang dari basement niatnya mau keluar ke lantai dasar, dia lari terus di tangga terjebak tiba-tiba ke lantai di atasnya, sehingga proses evakuasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi ini standar minimum yang harus dipenuhi. Itu mengenai jalur evakuasi kebakaran. Dari exit pelepasan masuk ke bagian ketiga ialah ada yang namanya lantai berhimpun sementara atau refuge floor. Ini merupakan lantai jeda dalam proses evakuasi bencana, sehingga disebutnya lantai berhimpun sementara. Jadi misalnya ini ada sebuah gedung. Kalau gedung itu ketinggiannya 24 lantai, secara persyaratan memang harus disediakan 1 buah lantai refuge. Nah itu 24 lantai atau lebih dari 120 meter. Nah, kalau gedungnya lebih dari 24 lantai, maka setiap interval 16 lantai atau 80 meter, maka harus disediakan lagi per 1 buah lantai refuge lagi. Dan ini syaratnya. Jadi ada yang menyebutkan per 16 lantai atau per 20 lantai, tapi kita pakai yang lebih aman aja, per 16 lantai. Maka kalau bangunan kita misalnya tingginya 40 lantai, maka harus ada tambahan 1 lantai refuge di antaranya. Jadi ada 2 buah lantai berhimpun sementara. Syarat lainnya ialah pada lantai refuge tersebut minimal 50% luasannya harus digunakan untuk area berhimpun, karena tujuannya tadi untuk berhimpun sementara pada saat terjadi kondisi darurat, sehingga disebutnya holding area yang tidak boleh difungsikan untuk kegiatan-kegiatan komersial. Kalaupun boleh difungsikan area kecil saja, biasanya untuk menyimpan tangki untuk air pemadam kebakaran dan equipment MAP biasanya masih boleh. Tapi kalau untuk digunakan secara aktif dan komersial area tidak diperbolehkan. Terus mirip dengan exit pelepasan tadi, tangga kebakaran harus berhenti di lantai refuge ini sebelum melanjutkan ke lantai berikutnya. Jadi nanti yang dari atas berhenti karena tujuannya untuk berhimpun sementara, maka harus berhenti atau keluar di lantai tersebut. Jangan sampai terus ke bawah, karena bisa jadi penumpukan manusia di dalam tangga tersebut, dan juga bisa terjadi kelelahan gitu untuk orang-orang tertentu, karena ini kan high risk building. Makanya pada refuge ini harus diusahakan berhenti sementara, keluar dulu gitu, jeda lah mengambil nafas. Makanya juga pada lantai refuge ini disyaratkan harus berventilasi alami atau cross ventilation, minimal 2 sisi dindingnya harus terbuka dengan minimum bukaan 25% dari luas lantai. Jadi kalau misalnya luas lantainya 1000, maka minimal 250 meter persegi dari luas permukaan refuge floor ini harus terbuka. Sebagai gambaran terkait bagaimana proses evakuasi, pemanfaatan atau penggunaan refuge floor dan proses penyelamatannya bagaimana, saya kasih gambaran sederhana saja. Misalnya ini sebuah lantai, sebuah gedung secara potongan. Misalnya orang berlari atau pada saat terjadi kebakaran orang berlari melalui tangga, maka dia harus keluar dulu di refuge floor. Dari situ bisa istirahat dulu atau jeda berkumpul dulu, baru misalnya nanti kalau sudah siap lagi dilanjutkan ke lantai ke bawahnya, terus baru keluar nanti langsung ke ruang terbuka atau titik kumpul. Nah begitupun yang dari basement nanti juga sama.
Jadi tadi dari atas juga ke ruang terbuka, dari basement pun sama, dia berlari langsung keluar di lantai dasar menuju ruang terbuka atau titik kumpul. Ini tadi penjelasan juga mengenai exit pelepasan itu begitu gitu, yang dari atas langsung keluar, begitupun yang dari bawah langsung keluar ke ruang terbuka atau titik kumpul. Nah, inilah secara sederhana saja proses evakuasi atau penyelamatan kebakaran pada bangunan high-rise building. Nah, yang bagian terakhir ialah ada yang namanya pusat pengendali kebakaran atau biasa disebut FCC, Fire Command Center. Nah, ini memang sebuah ruangan yang diperuntukkan untuk melakukan monitoring dan controlling jika terjadi kebakaran. Yang utamanya digunakan oleh building manajemen atau pengelola gedung itu sendiri dan juga nantinya oleh petugas pemadam kebakaran. Jadi misalnya ini sebuah gambar, FCC itu biasanya ditempatkan satu area atau berdekatan dengan tangga darurat dan fire lift atau shaft kebakaran, karena untuk memudahkan akses penyelamatan kebakaran dan juga harus berhubungan dengan luar bangunan untuk memudahkan petugas pemadam kebakaran. Jadi FCC ini tidak boleh di dalam gedung, harus melewati lobi, koridor dan lain-lain, harus langsung berhubungan dengan ruang luar atau untuk memudahkan aksesnya tadi. Selain itu ada beberapa persyaratan dari ruang FCC ini. Pertama, tentunya karena untuk monitoring dan controlling jika terjadi kebakaran harus ada peralatan monitoring dan controlling, ada komputer, nanti ada telepon, dan juga ada panel-panel indikator dan kontrol kebakaran. Jadi nanti di situ akan, jika terjadi kebakaran akan diketahui dengan sistem elektrikalnya, lantai mana yang terjadi kebakaran, posisinya di mana, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya peralatan tersebut, maka ada syarat luas minimum ruang FCC ini ialah 10 meter persegi, dengan lebar ruangannya minimal 2,5 meter. Selain itu juga ada ketentuan jarak bebas dari meja atau dari panel indikator peralatan controlling tadi ialah 1,5 meter. Nah, terkait dengan jika terjadi kebakaran, mengapa penempatannya seperti itu? Ialah misalnya nanti jika terjadi kebakaran, maka dari luar bangunan tim pemadam kebakaran akan masuk langsung ke ruang FCC. Dia akan cek di monitor atau di panel-panel indikator tersebut area mana saja yang terjadi kebakaran. Maka dari situ kalau sudah ketahuan, maka dia langsung bisa mengakses ke fire lift. Ya, jadi pada saat terjadi kebakaran, lift itu akan homing atau turun ke lantai dasar, nanti akan digunakan oleh petugas pemadam kebakaran pada saat akan melakukan pemadaman atau evakuasi di lantai tertentu, sementara pengguna atau penghuni gedungnya itu yaitu nanti lari melalui tangga darurat langsung keluar tadi melalui exit pelepasan. Sehingga itu tadi FCC ini seharusnya satu area dengan shaft kebakaran yang berisi tangga darurat dan fire lift untuk petugas pemadam kebakaran. Demikian materi mengenai proteksi atau pemadam kebakaran terkait high-rise building. Mudah-mudahan bermanfaat.